Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan salah seorang sahabat saya yang kebetulan juga penonton setia Trimono Juga Podcast. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, Trimono Juga Podcast. Yang belum sempat nonton, teman-teman bisa nonton. Nanti saya akan cantumkan linknya di kolom deskripsi, atau juga teman-teman bisa langsung ketikkan di kolom pencarian nama Trimono Group ya teman-teman. Oke, jadi kemarin saya bertemu dengan sahabat saya ini, kemudian dia memberikan satu usulan kepada saya untuk membuat sebuah channel tentang solo podcast ya, atau ya intinya di dalam saya akan berbicara, menceritakan tentang satu kejadian yang mungkin menarik untuk didengarkan oleh para pemirsa di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke ya. Oleh karena itu di channel ini, di channel Trimono Group ini, karena memang channel ini khusus untuk channel percobaan ya teman-teman, maka saya akan mencoba membuat satu video tentang solo podcast ya. Saya juga sebenarnya kurang begitu yakin apakah ini solo podcast atau bukan, tetapi saya akan mencoba membuat satu video itu, dan saya akan mulai dari sebuah kisah yang saya akan ceritakan kepada teman-teman ya. Ya, ini kisah yang saya alami sendiri ya teman-teman. Jadi mungkin sekitar satu tahun yang lalu, atau sekitar 2021 ya. Kejadiannya malam hari teman-teman. Saya ya seperti biasa, karena dulu itu saya adalah anak-anak malam ya. Setiap malam pasti saya keluar, paling jam 9 malam saya sudah meninggalkan kos ya. Kemudian gabung dengan teman-teman di luar. Ya bebas, apakah kami nongkrong, main game atau apa, intinya saya meninggalkan kos ya, dan bertemu dengan teman-teman saya di luar. Dan biasanya itu pulang sekitar jam-jam 1, jam 2, jam 3 subuh, atau kalau perlu saya juga nginap di kos teman saya ya. Oke, lanjut pada cerita. Ya, saat itu saya pulang saat bertemu dengan teman-teman. Saya pulang sekitar pukul berapa ya, jam 3 subuh mungkin ya, sekitar jam 3 subuh saya pulang. Kemudian ya, posisi seperti biasa, kos saya sudah gelap karena sudah malam ya. Ya sekitar jam 2 apa jam 3 gitu. Ibu kos juga belum bangun, semuanya belum bangun. bukan subuh ya. Ya mungkin sekitar jam 12 malam lah ya. Jam 12 malam apa jam 1 saya pulang ke kos. Parkiran kos seperti biasa kosong, gelap ya. Kemudian saya masuk, saya pelan-pelan sorong motor saya ya. Oke, posisi parkirannya itu ya, garasinya itu ya, ada sebuah ya. Jadi bentuknya itu bentuk L ya. Kemudian di pintu masuknya itu ya, pas di pojok ya, kan bentuk L, pintu masuknya itu pas di pojok ya. Tapi kalau kita masuk, pintu masuknya itu nggak kelihatan ya, karena L-nya itu pas di kakinya, pintu masuknya itu pas di kakinya. Kalau bentuk L kan di bawah itu ya bentuk L kan begini, terus ya di sini pintunya. Oke. Jadi kalau kita masuk itu nggak kelihatan pintunya, nggak kelihatan. Kemudian situasi garasinya itu gelap ya. Pas saya masuk, saya masuk, motor saya itu saya dorong karena nggak enak mengganggu tetangga. Saya dorong, kemudian dari
Pas saya mau masuk itu tiba-tiba saya lihat ada orang di samping ya. Saya lihat sekilas ada orang. Nah, pas saya lihat ke samping, ternyata itu bukan orang, tapi itu berbentuk orang, tapi itu siluet teman-teman ya. Siluet, bukan apa? Intinya itu warna hitam menyerupai bentuk tubuh manusia. Ya. Tapi yang saya lihat itu mungkin hanya sekitar 2 apa 3 detik, nggak sampai 3 detik, mungkin cuma 2 detik, 1-2, tiba-tiba langsung hilang. Kemudian ya saya langsung melihat rak sepatu lagi ya, karena di samping pintu itu ada rak sepatu. Nah, posisi saya lihat sosok ini itu di depan rak sepatu. Saya kaget, ada orang. Pas saya lihat ternyata saya masih sempat lihat ada sekitar 2 detik ya. 2 detik sosok hitam yang menyerupai tubuh manusia itu saya masih sempat lihat sekitar 2 detik. Yang kemudian akhirnya menghilang lagi, lenyap ya. Saya cuma waduh, apa itu ya? Ya. Sambil saya simpan motor saya, terus saya masuk ke dalam rumah, terus menuju ke kamar kos saya. Nah, di kamar kos saya ini ada 2 kamar. Kamar satu ini kamar adik saya, cewek. Kemudian yang kamar satu ini kamar saya, yang kebetulan di situ ada sepupu saya, ya. Pas saya masuk di kamar saya, ternyata sepupu saya itu belum tidur, ya. Tapi saya tidak cerita apa yang saya alami di bawah tadi di garasi itu. Saya tidak cerita kepada sepupu saya ini. Ya, saya hanya masuk terus ya langsung siap-siap untuk tidur lalu tidur. Nah, oke. Malam itu kami tidur. Ya, kemudian besok paginya ya saat semuanya sudah bangun, saya cerita sama sepupu saya kejadian yang saya alami tadi malam itu ya, bahwa saya melihat sosok berwarna hitam ya, menyerupai tubuh manusia di samping garasi depan pintu masuk kamar kos ya. Saya cerita, kemudian sepupu saya ini mengatakan seperti ini, tadi malam juga saya, jadi cerita sepupu saya itu seperti ini. Tadi malam dia itu video call sama temannya ya. Lalu tiba-tiba temannya itu saat video call dia bilang, "Itu apa lewat di belakangmu tadi?" Ya. Apa yang lewat di belakangmu tadi? Terus sepupu saya ini kaget kan, apa ya? Soalnya dia cuma sendiri di kamar ya. Katanya yang temannya itu di video call dia lihat ada warna hitam lewat di belakangnya dia ya. Seperti orang kencang ya, lewat di belakangnya dia. Nah, terus kami cocokkan lah, wah pas kamu video call terus ada lewat. Nah, kebetulan pas saya di garasi ya. Nah, ternyata yang kami lihat itu yang ciri-cirinya itu sama, warna hitam kan. Nah, terus kami cerita sama adik saya yang cewek ya. Terus adik saya yang cewek juga bilang, tadi malam saya lihat ada makhluk ya warna hitam lewat di depan kamar mandi. Jadi kamar kami itu kamar mandi dalam, teman-teman. Kamar mandi dalam, terus adik saya lihat ada kayak sosok warna hitam lewat di depan kamar mandinya dia. Lewat. Nah, kalau kami cocokkan semua, ya waktunya hampir bersamaan ya. Adik saya, jadi kalau mau diurutkan, pertama adik saya lihat lewat di depan kamar mandi. Cak. Terus itu terus ke kamar saya ya. Sampai akhirnya dilihat oleh teman dari sepupu saya ini lewat di belakangnya pas video call. Nah, kemudian mungkin dia turun di parkiran ya, di garasi. Nah, bertemu dengan saya di sana ya. Jadi malam itu ya ya seperti itulah. Artinya pertama ya bahwa memang sosok itu muncul pada malam itu ya. Meskipun malam itu kami ya masing-masing diam ya. Baru semuanya terbongkar setelah saya membuka percakapan ya, saya cerita sama sepupu saya. Kemudian ternyata sepupu saya juga punya cerita yang sama.
dan juga adik saya ya ternyata juga punya cerita yang sama ya. Jadi ya mungkin seperti itulah ya cerita pengalaman saya saat saya berada di Jogja, di kos-kosan saya ya. Ya sebenarnya selama saya 4 tahun ngekos di sana itu nggak ada kejadian-kejadian seperti ini. Ini pertama dan mungkin terakhir juga yang saya alami di kos tersebut ya. Bahwa ada kejadian seperti ini ya. Dan ini terjadi sekitar 2 minggu apa 1 minggu sebelum kami pindah. Ya kami pindah karena memang sudah habis masa kontraknya. Akhirnya kami pindah. Nah bagusnya itu karena sebelum kami pindah, maksudnya sosok-sosok seperti ini baru terasa, baru terlihat setelah kami ingin pindah ya. Jadi selama 4 tahun saya ngekos di sana itu nggak ada hal-hal yang seperti ini. Ini baru terjadi saat kami mau pindah teman-teman ya. Oke, ya mungkin ini cerita saya, cerita yang bisa saya bagikan kepada teman-teman ya. Mohon maaf apabila alurnya kurang jelas. Tapi ya ini kan hanya semata-mata untuk ya uji coba saja apakah misalnya solo podcast atau cerita-cerita seperti ini bisa berlanjut atau tidak. Kalau misalnya ini ramai kita akan lanjut di channel yang lain, kita akan buat satu channel lagi ya. Nanti untuk ceritanya sendiri saya akan minta dari sahabat-sahabat saya, para penonton setia Trimono Group, apabila ada yang ingin berbagi pengalaman ya silahkan. Nanti teman-teman bisa kirimkan mungkin di email atau di WA saya langsung ya. Nanti saya akan cantumkan emailnya juga. Teman-teman yang tertarik bisa mengirimkan ceritanya untuk saya bacakan di video ini, di channel ini. Oke? Mungkin itu saja video dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Saya ucapkan terima kasih sudah setia menonton Trimono Group ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.